Selamat pagi rekan-rekan NASA yang tercinta. Hari ini kita akan bermain-main dengan minyak, dimana minyak ini memiliki manfaat yang banyak ya untuk penggorengan dan lain sebagainya, tapi menjadi sebuah musibah besar untuk tubuh kita ya, dimana kalau kita konsumsi minyak terlalu banyak maka pembuluh darah kita itu akan mengalami kejenuhan, darah menjadi kental dan berefek penyumbatan ya, dan itu bisa berakibat orang kena stroke, orang kena penyakit jantung ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali penyakit degeneratif yang disebabkan oleh minyak. Nah, di sini Bapak Ibu, apa sih peran NSTM kita terhadap minyak yang masuk ke dalam tubuh ya? Nah, kita akan melakukan sebuah uji coba. Nah, di sini kita akan melihat kemampuan NSTM dalam proses melarutkan minyak. Nah, ini kita ambil Bapak Ibu ya. Nah, ini kita ambil, masing-masing kita kasih 1 sendok. Nah, ukuran 1 sendok ini sebetulnya ini adalah dosis yang sangat pekat sekali ya. Jadi kita tambahin lagi ya. Nah, ini ukurannya jadi sangat pekat sekali karena perbandingannya dengan air ya, dengan air yang ada itu kalau kita bandingkan itu minyak dan air yang ada ini cuma kurang lebih sekitar sepertiganya ini ya, sepertiganya. Nah, sedangkan tubuh manusia itu hampir 70% sampai 80% itu kandungannya air. Jadi misalkan bobot kita 100 kilo, nah itu airnya kurang lebih sekitar 70 sampai 80 liter. Nah, itu pun melawan gorengan setiap hari ya. Kalau itu gorengan diperas itu paling hanya berapa tetes itu yang masuk ke dalam tubuh manusia. Itu aja menimbulkan banyak penyakit Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin Anda melihat ini sebetulnya sesuatu yang sangat kental sekali ya. Ini itu sangat kental sekali karena perbandingannya kurang lebih sepertiganya atau seperempatnya ini. Nah, ini sangat kental sekali ya. Jadi memang harus dibutuhkan pelarut yang sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Tapi kita coba ya dengan NSTM kita ya, seperti apa prosesnya kalau NSTM itu bergerak atau masuk dalam tubuh dan bertemu dengan minyak. Nah, ini kita tetes Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sebelum kita tes kita lihat minyak selalu terpisah dengan air ya Bapak Ibu ya, dia selalu berada di atas. Nah, coba kita teteskan. Nah, Anda lihat, nah disitu mulai kelihatan ya, minyaknya pada turun Bapak Ibu. Nah, minyaknya pada turun. Nah, ini saya nggak tahu dosisnya berapa karena ini sebuah percobaan untuk memperlihatkan saja ya, karena itu kondisinya ini sangat pekat sekali ya, perbandingan minyak dan airnya sangat pekat sekali. Memang untuk biar bisa terlihat dibutuhkan NSTM yang banyak ini. Nah, coba Anda bisa lihat. Nah, ini sekarang posisi minyaknya di bawah Bapak Ibu. Posisi minyaknya di bawah. Sedangkan ini tetap di atas ya. Misalkan kita aduk sekalipun, nah dia tetap di atas. Nah, ini kalau kita aduk, nah ternyata NSTM-nya mengikat minyak di bawah Bapak Ibu. Ya, mengikat minyak di bawah ya, ini. Dan kemudian larutan ini ya, ini adalah sama seperti tadi dosisnya Bapak Ibu ya. Ini memang saya penasaran, ini saya kasih 1 botol ya, karena memang dosis pekat ya. Ini saya kasih 1 botol NSTM, ternyata luar biasa Bapak Ibu, terjadi pelarutan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pelarutan, dan ini bisa dibandingkan dengan minyak aslinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan minyak aslinya, nah Anda bisa lihat kalau Anda bandingkan dengan minyak aslinya hampir sama Bapak Ibu ya. Sedangkan yang tidak dikasih NSTM seperti ini, coba kalau kita aduk Bapak Ibu, nah Anda bisa lihat, bisa kita aduk pekat ya. Nah, dia akan, nah perpisahannya kelihatan sekali ya, perpisahannya kelihatan sekali, dan
ini jernih sekali ya, tidak ada yang larut. Nah sedangkan yang ini tadi yang menggumpal di bawah ini ya, ini kalau kita aduk jadi seperti ini. Coba Anda lihat. Nah Anda lihat, nah berbeda kan? Ini sudah sebagian sudah larut di sini Bapak Ibu, sebagian sudah larut. Nah ini kita lihat lagi yang tidak larut nih. Nah gumpalan perpisahannya kelihatan sekali. Nah kalau yang ini Anda bisa lihat, nah ini sudah nggak kelihatan ya, perbedaannya juga sudah kelihatan sekali berbeda. Ini larut, ini mirip dengan ini ya. Nah di sini juga kelihatan ya, kalau ini kita aduk. Nah kalau kita aduk nanti warnanya pelan-pelan dia akan menjadi kuning Bapak Ibu. Nah ini masih mulai pengendapannya mulai kelihatan ya, pelarutannya mulai kelihatan. Nanti kalau didiamkan pelan-pelan dia akan jadi seperti ini. Nah dia akan menjadi larut seperti ini Bapak Ibu ya. Memang butuh proses ya. Nah ini coba kita lihat lagi prosesnya Bapak Ibu ya. Nah semakin banyak dikasih, nah misalnya seperti ini, nah dia juga tingkat pelarutannya juga semakin cepat ya. Karena ini main-main ya, seperti itu ya. Jadi apa istilahnya ya, enggak apa-apa, dosisnya nggak usah diukur karena ini hanya untuk melihat bahwa ternyata trace mineral ini bisa melarutkan ya. Jadi dengan sehari misalkan kita minum tiap gelas 5 tetes rutin ya, setiap hari terus menerus, nah itu akan memberikan keuntungan yang luar biasa, karena pembuluh-pembuluh darah yang terisi minyak ini pelan-pelan dia akan terlarutkan Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Anda punya anak kecil, sejak kecil sudah konsumsi trace mineral ini, nah darahnya akan bersih Bapak Ibu ya, darahnya akan bersih, tidak ada minyaknya ya. Nah bisa jadi seperti ini, tidak ada minyaknya. Nah tapi kalau tidak pernah konsumsi NSTM ya akan kental seperti ini. Nah ini Anda bisa lihat perbedaan-perbedaannya ya. Ini yang udah larut, nah ini perbandingannya ya. Ini yang baru proses, ini sudah mulai kelihatan warnanya, udah mulai kelihatan menguning ya. Ini masih jernih ya, walaupun ini kita aduk. Nah dia tidak akan turun ke bawah, sedangkan ini tetap bisa turun ke bawah ya. Dan semakin itu yang turun ke bawah itu nanti pelan-pelan dia akan larut. Nah dia akan larut Bapak Ibu. Nah ini kalau kita aduk, nah kalau kita aduk ini, nah Anda bisa lihat warnanya ya, ini kelihatan kan warnanya sudah mulai berubah. Ini masih bawahnya jernih, ini jernih, sudah mulai kuning, mulai menyamai ini Bapak Ibu ya, kelihatan ya perbedaannya ya. Nah itu adalah kekuatan, salah satu kekuatan trace mineral ketika dia berfungsi di pencernaan dan di darah. Jadi pelarutan minyak itu dimulai dari pencernaan Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita makan, di situ kadar minyaknya banyak di usus. Nah dia sebagian nempel di usus, dia nanti menghambat penyerapan. Ketika masuk ke darah, minyak itu akan menjadi menggumpalkan darah, membuat darah itu jadi kental sehingga jantung memompanya berat sekali ya. Nah efeknya apa? Orang bisa kena penyakit jantung, kemudian jika terjadi penyumbatan orang bisa terkena stroke dan lain sebagainya. Nah ini efek trace mineral yang bisa Anda lihat secara nyata Bapak Ibu ya, dalam proses melarutkan lemak dan minyak ya, lemak dan minyak. Nah dan ini Anda perlu pahami bahwa ini dosisnya sangat kental sekali, maka tadi saya berikan trace mineral yang banyak ya Bapak Ibu ya, biar kelihatan prosesnya. Jadi saya tidak mengukur lagi harus berapa, tapi dengan kita rutin ya, di galon kita kasih 50 tetes, kemudian mungkin pas minum kita tambah 3 tetes ya, setiap kali kita minum tambah 3 tetes. Nah Anda akan tahu bahwa di dalam tubuh Anda terjadi proses seperti ini, proses pelarutan minyak. Nah oke. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi melihat perkembangan yang terjadi ya dari pelarutan NSTM dengan minyak ya. Nah ini kalau kita amati
ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Ya, artinya minyak tetap dalam posisi terlarut seperti ini, dia tidak kembali memisah ya, tidak jadi seperti ini. Kalau misalkan itu terjadi seperti ini, dia kembali lagi memisah, itu artinya NSTM tidak bisa melarutkan minyak. Ini sudah 2 jam ya, sudah 2 jam tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang ini pun juga sama, ini tetap warnanya tetap kuning ya, tetap terlarut, tidak berubah seperti ini. Jadi kalau misalkan ini berubah ya, minyaknya naik semua ke atas terus jadi jernih seperti ini, nah itu artinya NSTM tidak bisa melarutkan minyak. Nah, ini sudah terbukti Bapak Ibu, ini dalam kurun waktu 2 jam setelah kita melakukan percobaan tadi ya. Oke.